Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya membaca kisah mengenai seorang hamba Tuhan terkenal Amerika Serikat, namanya Rick Warren. Saya rasa Bapak Ibu mungkin punya bukunya Rick Warren, karena dia adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Amerika. Dan dia sekolah, dia juga punya gelar doktor dan gerejanya besar. Dia juga merupakan pendeta yang pernah dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan saat Presiden Obama itu dilantik menjadi seorang presiden. Puji Tuhan. Saya baca kisahnya bagaimana Rick Warren pernah diundang khotbah di dalam sebuah penjara. Rick Warren pergi ke penjara, lalu ada 5.000 orang di dalam penjara. Bayangkan bagaimana khotbah di penjara beda dengan khotbah yang ada di dalam gereja. Di gereja semuanya duduk manis, tenang, dengar firman. Tapi kalau di penjara, Rick Warren berkata, dari 5.000 yang dengar saya hanya beberapa ratus. Yang di depan-depan saja, yang di belakang-belakang sudah nggak dengar saya, rame sendiri. Lalu dia sedang putar otaknya dan berpikir bagaimana caranya saya menenangkan akan 5.000 narapidana ini. Lalu dia rogoh kantongnya dan ambil uang 1 lembar $50. Dia ambil uang $50, lalu dia berkata di tengah 5.000 narapidana yang ramai, dia berkata, siapa yang mau uang ini? Heran, padahal mereka ramai sendiri, 5.000 tangan diangkat semua. Manusia kalau bicara uang beda Bapak Ibu. Lalu kemudian dia robek uang ini sedikit di ujung. Robek. Lalu dia bilang, uang ini sudah saya robek. Siapa yang masih mau uangnya? 5.000 orang angkat tangannya Bapak Ibu. Lalu kemudian dia remas-remas uang $50 ini sampai seperti kertas yang harusnya dibuang ke dalam tong sampah. Lalu dia tanya, siapa yang masih mau uang yang sudah saya remas-remas dan robek ini? 5.000 orang masih angkat tangan. Lalu kemudian dia buka uang itu, dia jatuhkan ke bawah, lalu digosok-gosok di lantai yang kotor dengan sepatunya. Uang ini jadi kotor, dia ambil, dia pungut, kemudian dia berkata, uang yang ini sudah robek dan juga sudah kumal dan sekarang kotor. Siapa yang mau uang ini? 5.000 tangan masih angkat tangan, mau uang tersebut. Yang terakhir saudara, uang ini saudara diludahi oleh dia. Setelah diludahi uang ini, dia berkata, uang ini pun sudah saya ludahi. Siapa yang mau uang ini? 5.000 orang masih angkat tangan, mau uangnya. Saudara tahu kenapa? Karena walaupun uang itu agak robek sedikit, walaupun uang itu kotor, walaupun uang itu sudah diludahi, saudara, uang itu nilainya masih tetap sama $50. Itu sebabnya orang tetap mau. Banyak orang di dalam hidup ini menganggap dirinya itu kotor, menganggap dirinya lemah, menganggap dirinya banyak kekurangan, menganggap dirinya kecil, menganggap dirinya ada di dalam lumpur dosa. Tapi saya ingin saudara mengerti pada hari ini, Allah melihat saudara dan saya dari sorga. Allah berkata, nilaimu tetap sama. Walaupun engkau kumal, walaupun engkau kotor, walaupun engkau robek kiri kanan, walaupun engkau punya kelemahan dan kekurangan, walaupun engkau rasanya sudah tidak bentuk lagi sebagai seseorang, engkau tetap bernilai di mataku. Karena kita adalah umat ciptaannya. Kita adalah umat yang Dia selamatkan. Model seperti apapun kita adalah milik Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berapa banyak kita tidak yakin Allah mengasihi kita.
Ya dulu Tuhan cinta saya waktu saya masih muda, masih ganteng, masih cantik, badan saya masih bagus. Dulu Tuhan sih cinta saya waktu saya masih produktif, saya masih kaya. Sekarang hidup sudah berbalik 180 derajat. Saya ini lemah, saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak berbentuk lagi. Apakah Tuhan masih mengasihi kita? Bapak Ibu, nilai kita tetap sama di hadapan Allah, yaitu kita bernilai luar biasa karena kita adalah umat tebusannya, umat milik Allah. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri Tuhan yang mencintai kita dengan sangat luar biasa. Hari ini saya ingin bawa saudara dan kita semua belajar firman Tuhan dengan satu tema, The Adorable God. Allah yang manis, Allah yang baik, Allah yang layak dipuja. Oh, Allah yang dahsyat bagi semua kita. Lalu pertanyaan kita adalah, bagaimana kita bersikap kepada Allah yang begitu baik kepada kita? Bagaimana harusnya kita bersikap kepada Allah yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kehidupan kita? Saat manusia tidak bisa terima kita, Allah menerima kita apa adanya kita. Bagaimana sikap kita seharusnya? Yang pertama kita mau pelajari Bapak Ibu, yaitu bahwa kita harus belajar untuk trust His time. Mempercayai Allah akan waktunya. Allah itu bekerja pakai waktu. Saudara pun bekerja pakai waktu. Ketika waktu kita di dalam dunia ini habis, kita kembali kepada Dia. Allah pakai waktu, saudara juga pakai waktu. Saya ingin bawa saudara lihat Kejadian 37 ayat 2 dan 41 ayat 46. Kejadian 37 ayat 2 berbicara mengenai kehidupan daripada Yusuf. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur berapa? 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi ayat ini bicara Yusuf umur 17. Lalu Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Waktu Yusuf umur 17, Yusuf mendapat mimpi dari Allah bahwa dia akan menjadi seorang pembesar. Seorang yang punya kedudukan, punya posisi. Seorang yang tinggi akan jabatannya. Seorang penguasa, itu umur 17. Umur 30 barulah dia menghadap akan Firaun. Dan kemudian dia itu menerjemahkan, mengartikan mimpi Firaun. Lalu Firaun mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Umur 17 sampai umur 30 itu sama dengan 13 tahun. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, disinilah kita belajar bahwa kita harus mempercayai akan janji Tuhan dan akan waktu Tuhan. Tuhan janji bahwa Yusuf itu naik karirnya, hidupnya, posisinya, jabatannya. Ternyata selama 13 tahun karirnya menurun dan menurun dan menurun dan menurun dan menurun. Disitulah tantangan bagi Yusuf, apakah saya akan tetap mempercayai akan Allah? Apakah saya percaya akan waktu Allah? Bapak Ibu, Allah itu perlu waktu untuk memproses karakter kita. Seperti Allah perlu waktu proses akan Yusuf. Allah butuh 13 tahun untuk memproses Yusuf. Dari umur 17 sampai umur 30. Bahaya sekali orang punya kedudukan tinggi, karakternya tidak diproses. Dan Allah tidak mau lakukan itu. Allah adalah Allah yang memakai orang yang ia proses. Di dalam hidup ini segala sesuatu kita proses.
Gedung ini kalau tidak mengalami proses renovasi, kita tidak punya gedung seperti ini. Tapi saudara, kita penuh sesak pada hari ini. Berbahagialah saudara. Tanggal 12 Juli nanti ruangan kita jadi panjang. Mimbar dan panggung akan mundur agak jauh Bapak Ibu. Kita bisa tambah kurang lebih 250 kursi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi sabar-sabar dengan saya. Semua ini butuh waktu, butuh proses. Allah lebih pentingkan karakter sebelum sukses. Dibandingkan dengan sukses, Tuhan bilang karakter datang duluan. Orang harus punya karakter baru dia bagus dan bisa menjadi sukses dalam hidup. Allah pilih karakter dibandingkan smart and skill. Dibandingkan kepandaian dan keahlian, Allah itu masih lebih memilih yang namanya karakter. Tahukah Bapak Ibu apa saja yang menjadi pekerjaan saudara di bumi ini secara sekuler? Kepandaian saudara, keahlian saudara yang ada di dalam dunia pekerjaan, semua kepandaian itu tidak akan lagi dipakai di dalam kerajaan sorga. Tetapi yang dipakai di sorga adalah apa? Karakter saudara dan saya. Itu yang dilatih Allah dari sekarang sampai kita naik ke sorga. Karakter kita dibentuk. Allah itu lebih pilih karakter daripada kepandaian. Saudara mau orang pandai tapi tidak punya karakter? Saudara bilang, oh enggak apa-apa. Oke, saya tanya, kalau dia nyolongan, kalau dia tukang korupsi, kalau dia tukang mengkhianati saudara, kalau dia tukang tusuk saudara dari belakang, saudara mau kepandaiannya dan masih mau? Atau saudara mau karakternya? Lalu kita mulai bilang, wah ya saya mau karakter. Kalau ada seorang pemuda dan pemudi saling berkenalan, lalu mereka akan menikah, Bapak Ibu, menikah itu bukan hanya masalah fisik. Menikah bukan hanya masalah surat. Menikah itu bukan hanya masalah bibit, bobot, bebet. Menikah itu adalah menikah dengan karakternya. Ini yang seringkali kita anak muda tidak perhatikan. Hanya yang dipikirkan itu yang di bagian atas ini, wajah. Atau bagian bodinya. Atau aksesorisnya. Pabriknya berapa, mobilnya berapa, apartemennya berapa. Itu aksesoris kehidupan Bapak Ibu. Berapa banyak kita sadar bahwa kalau kita menikah itu kita menikahi karakternya. Ini yang kita harus pahami. Jadi karakter itu sesuatu yang penting. Saudara pikir buat apa Yesus datang ke dalam dunia? Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, mati di atas kayu salib buat saudara dan saya? No, dia datang ke dalam dunia ini untuk membawa pembaharuan di dalam karakter kita juga. Lewat kebenaran firman-Nya. Marilah kita sadar bahwa Allah itu memegang Bapak Ibu, memegang waktu di dalam genggamannya. Tuhan itu pegang waktu Bapak Ibu. Segala sesuatu ditentukan oleh waktu. Dan Allah bekerja sesuai dengan timetable-nya. Allah bekerja sesuai dengan jadwal. Allah bekerja sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Dan Allah tidak pernah lepas kendali terhadap yang namanya waktu. Bagi manusia, waktu kita punya yang namanya jam karet. Allah tidak pakai jam, tapi Allah itu on time Bapak Ibu. Allah tidak pernah berlambat-lambat, apalagi Allah itu terlambat. Di dalam kehidupan kita, berapa banyak kali kita kalau terlambat kita bilang, aduh sorry macet. Kalau dulu saya di dalam perusahaan dan saya mimpin meeting, terlambat itu hanya boleh 10 menit. Lebih dari 10 menit yang terlambat harus saya denda uang. Uang itu dikumpulin, kalau udah banyak kita beliin makanan, jajan pasar, kita makan rame-rame. Jadi saya selalu begitu. Apalagi kalau dengar orang bilang, maaf Pak terlambat karena macet. Lalu saya bertanya, lahirmu di mana? Surabaya Pak. Sudah pindah rumah berapa kali? Dari lahir di rumah itu yang sama Pak. Nah kenapa bisa macet?
Wong lahir di sini, rumahnya di Surabaya, bukan pendatang, masa nggak tahu kalau Surabaya itu macet. Harus belajar memikirkan di dalam transportasi, macetnya ikut dihitung. Kadang-kadang kita sering begitu, macet, alasan lama. Untung Tuhan itu enggak jawab macet sama kita. Tuhan berkati aku, maaf masih macet di sini. Tuhan sembuhkan aku, maaf dalam perjalanan masih macet. Wow, kalau Tuhan jawabnya macet terus gimana? Allah itu pegang waktu, waktu tidak pernah lepas dari kendalinya. Allah itu sempurna di dalam pemakaian waktu. Itulah Allah kita. Kita saja harus belajar dahulu bagaimana memakai waktu 24 jam. Bagaimana kita membagi waktu 24 jam. Sudah di schedule baik-baik, masih bisa ada yang kelolosan waktu kita. Karena telepon, karena BBM, karena lihat Facebook dan lupa waktu. Karena ada tamu datang dan lain sebagainya. Kita bisa tidak pegang waktu dengan baik. Tapi Allah itu sangat sempurna. Tapi saudara harus kita ingat bahwa Allah itu fleksibel dalam urusan waktu. Dia bisa perpanjang, dia bisa perpendek sesuatu proses dalam hidup ini. Apa-apa yang harusnya selesai, Allah bisa perpanjang waktunya belum selesai. Apa-apa yang bisa panjang, Tuhan bisa buat itu jadi lebih cepat di dalam hidup. Timetable Allah itu sangat dipengaruhi sikap kita. Bagaimana kita bersikap pada Tuhan itu menentukan bagaimana Tuhan mengatur waktunya untuk kita. Contoh, sikap taat, sikap percaya, sikap tunduk pada Allah, sikap sabar itu menentukan bagaimana Allah dengan waktunya bekerja untuk kita. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian itu sebenarnya kalau hitung jarak hanya 3 bulan sudah sampai. Jalan 3 bulan rame-rame sudah sampai. Tapi kenapa Allah itu perpanjang yang 3 bulan sampai menjadi 40 tahun? Karena Allah belum selesai memproses mereka. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mau taat, bangsa yang tidak mau tunduk, bangsa yang memberontak pada Allah. Tuhan bilang ini aku sedang proses karakter mereka. Tidak cukup 3 bulan. Lalu Tuhan perpanjang jadi 40 tahun. Ada yang lain lagi. Harusnya dia bisa pelayanan panjang di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan perpendek pelayanannya. Contohnya Imam Eli. Harusnya dia panjang pelayanannya bersama dengan anak-anaknya. Tuhan tolak dia karena karakter. Diperpendek masa pelayanannya. Digantikan oleh Samuel kemudian. Jadi Bapak Ibu lihat, kita harus hati-hati bagaimana kita bersikap. Kadang-kadang Tuhan belum memberikan pertolongan kepada kita. Karena dia lihat sikap hati kita. Tuhan lihat bagaimana kita merespon. Kadang-kadang doa kita belum dijawab karena Tuhan sedang mengulur waktu untuk melihat bagaimana karakter kita. Bagaimana dia belum sembuhkan kita, dia belum berkati kita. Karena dia sedang mengamat-amati karakter kita. Kalau kita udah rampung, maka semua yang kita minta dan dambakan dan doakan Allah anugerahkan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, waktu itu penting. Tahukah Bapak Ibu berapa waktu untuk dipakai membuat sebuah mobil kijang? Mobil kijang itu dibuat dalam waktu, satu buah mobil dibuat dalam waktu 13 jam. Rolls Royce dibuat satu mobil Rolls Royce 6 bulan. Loh Pak, kenapa? Kenapa nggak yang cepat aja? Kenapa lama begini? Karena prosesnya berbeda. Rolls Royce itu yang dibuat pada tahun 1904 itu sampai hari ini masih jalan. Dari semua mobil Rolls Royce yang diciptakan dari awal abad 19 itu, 6 dari 10 mobil survei mengatakan bahwa 6 dari 10 mobil Rolls Royce hari ini masih bisa jalan. Padahal buatnya udah sekian lama tahun, puluhan tahun yang lalu. Karena beda proses, makan waktu lebih banyak,
Radiatornya itu handmade Bapak Ibu. Radiatornya dibuat dengan tangan, tidak pakai mesin. Digosok pun itu dengan tangan sampai mengkilap 5 jam. Jadi bisa dibayangkan, begitu luar biasanya. Penemunya adalah Bapak Henry Royce dengan partnernya Charles Rolls. Makanya diambil nama belakangnya Rolls Royce. Begitu Bapak Ibu. Penemunya ini Sir Henry Royce adalah awal waktu dia masih muda itu tukang loper koran. Saya ingin saudara mengerti apa masa depan seorang tukang loper koran dalam pandangan saudara. Tapi begitulah perjalanan hidup kemudian menjadi orang luar biasa. Seorang yang hanya mengantar koran awal hidupnya. Dia bangun akan perusahaan Rolls Royce ini. Awalnya Rolls Royce itu bukan pabrik mobil, pabrik senapan. Lalu mulai bikin mesin-mesin pesawat terbang. Kemudian juga bikin mesin untuk mobil. Dan sampai hari ini, siapa sih di dalam dunia ini yang tidak bilang Rolls Royce itu bagus? Rolls Royce adalah mobil yang paling diem, tanpa suara dalam dunia. Di dalam pabriknya itu selalu ada tulisan, hati-hati ada mobil tanpa suara. Karena jalan pun gak bisa dengar mesinnya, begitu halus mesinnya. Tapi butuh waktu setengah tahun untuk bikin satu buah mobil. Kalau saudara berkata, kenapa Tuhan lama proses saya? Kenapa sih kok Tuhan tuh belum selesai sama saya? Kenapa sih kok Tuhan tuh masih terus tangannya atas saya? Sampai kapan? Saya ingin saudara mengerti, di mata Tuhan engkaulah Rolls Royce Bapak Ibu. Yang dibangun dengan baik oleh Allah. Terus menerus supaya engkau jadi pribadi yang luar biasa. Punya karakter yang luar biasa. Ini yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau belum lihat pertolongan Tuhan, doa yang belum dijawab, sakit penyakit yang belum disembuhkan, berkat yang belum datang, ingat satu hal, Allah belum selesai dengan saudara. Belajar percaya waktu Allah. Ketika sudah waktunya, tidak akan dia berlambat-lambat untuk memberikan apa yang menjadi bagian kita dan kepentingan kita. Nah, yang kedua kita mau lihat bersama-sama, yaitu bahwa kita harus belajar untuk mempercayai rencana-rencana Allah. Trust His plan. Mempercayai rencana Allah dalam hidup. Kalau saudara melihat di dalam kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai 3 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini dibandingkan dengan mimpi Yusuf itu adalah mimpi di mana dia akan naik dan naik terus. Akan punya masa depan yang sangat bagus, cemerlang. Akan punya satu masa depan yang hebat, jadi seorang penguasa. Karena berkas gandum kakak-kakaknya dan ayahnya pun dikatakan menunduk menyembah kepada berkas gandumnya. Oh, tetapi kenapa di dalam hidup bukannya dia naik, tapi dia mengalami turun dan turun dan turun dan turun dan turun dan turun dan turun selama 13 tahun. Mungkin gara-gara itulah
kita nggak suka angka 13. Karena angka 13 tidak nikmat. Kok menurun dan menurun dan menurun dan menurun dan menurun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, disitulah kita belajar satu hal. Kadang-kadang manusia sulit memahami jalan-jalan Allah. Dengan pikiran dan logika manusia yang kecil. Mau tahu seberapa besar otak saudara? Enggak terlalu besar otak kita ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memahami Allah yang begitu besar? Kita terbatas untuk lihat jauh Bapak Ibu. Kita hanya bisa lihat dekat. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada kita minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jangan selalu kita itu begitu yakin bahwa setiap ada Christmas celebration kita pasti ada. Saya jadi gembala 12 tahun. Saya lihat dalam hidup. Tidak semua orang akan rayakan Natal. Ada yang mau rayakan, sakit, Tuhan panggil. Udah banyak. Ada yang sedang ibadah, tiba-tiba rasa mual turun ke bawah. Hari Minggu di gereja. Tuhan bawa pulang ke gerejanya yang paling kekal. Tidak semua kita rayakan Natal. Tidak. Tapi semoga semua kita rayakan Natal. Kok jadi takut sih? Jadi kita mari belajar. Kita ini manusia tidak bisa lihat jauh. Kita ini terbatas karena kita kecil. Karena kita banyak kesalahan. Banyak error dalam hidup kita ini. Sehingga ambil keputusan pun kita bisa salah. Ambil kebijakan pun kita bisa salah. Memilih sesuatu pun kita bisa salah. Karena kita tidak pernah bisa lihat jauh. Semut di bawah gunung. Dan kita di atas puncak gunung. Kita bilang, semut. Pemandangannya bagus sekali. Wow, bagus sekali. Semut bilang, gua cuma di sini lihat lobang-lobang. Lihat lumpur, lihat tanaman, nggak lihat apa-apa. Apanya yang bagus? Karena semut kacamatanya beda dengan kita. Apalagi posisinya kita ada di atas gunung, semut di bawah gunung. Demikianlah pula kita itu susah lihat jauh. Allah lebih gampang lihat jauh. Apa yang baik buat kita di depan sana kita tidak tahu, tapi Dia tahu. Kadang-kadang Dia halangi kita untuk dapatkan itu. Karena Dia tahu di depan sana itu tidak menguntungkan kita. Di depan sana itu bahkan bisa mencelakakan kita. Tuhan stop kita dari sekarang. Tapi kita bilang, saya nggak tahu kenapa Tuhan stop itu. Bapak Ibu, Allah itu tahu rencana terbaiknya untuk setiap kita. Kita sangat terbatas untuk tahu apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Disuruh milih yang terbaik kadang-kadang kita bingung. Pilih apel apa pilih jeruk itu aja bingung. Pilih Coca-Cola atau ice lemon tea aja bingung. Pilih nasi goreng atau nasi gudeg bingung. Pilih mau sekolah di Australia atau di Amerika bingung. Mau ambil accounting atau mau ngambil menjadi seorang dokter bingung. Manusia seringkali diperhadapkan hal-hal yang mereka susah ambil keputusan. Tapi Allah itu tahu apa yang terbaik buatnya, buat kita semua. Itu sebabnya kita harus belajar percaya rencana Allah. Jalan daripada Yusuf adalah menurun dan menurun dan menurun dan menurun dan menurun dan menurun dan menurun. Tapi Yusuf, kalau saudara baca ayat-ayat ini, walaupun jalannya menurun, dia dikatakan firman tetap menjadi orang yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan buat berhasil apa yang dikerjakan waktu jalannya menurun. Itu artinya Yusuf itu tetap menjaga hubungannya dengan Allah. Relationship-nya dengan Tuhan tetap terjaga baik. Di dalam perjalanan yang menurun, dia tidak marah dengan Tuhan. Dia tidak membelakangi Tuhan. Dia tidak mengkhianati Tuhan. Dia tidak berkata, sudah enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Dia tidak lakukan itu Bapak Ibu. Dia tetap setia kepada Tuhan dan percaya akan mimpinya. Itu akan satu kali waktu terjadi. Bapak Ibu, Allah tidak pernah berbuat kesalahan dalam hidup.
Manusia gampang berbuat salah. Orang tua kita gampang berbuat salah. Mertua kita gampang berbuat salah. Pasangan hidup kita gampang berbuat salah. Kita pun anak-anak gampang berbuat salah. Tapi Allah tidak pernah berbuat salah. Why? Because He is God. Allah itu tidak pernah berbuat salah. Apalagi berbuat dosa. Makanya kita harus belajar mempercayakan hidup kita, masa depan kita, karir kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, segala sesuatu itu kepada Dia. Percaya bahwa Dia punya rencana yang baik untuk semua kita. Dia tidak pernah berbuat salah dan kita harus sungguh belajar untuk percaya. Belajar mengimani rencana Tuhan itu baik. Kalau saudara lihat Yusuf dalam perjalanan turun 13 tahun. Tidak pernah gondok dengan Tuhan. Tetap jaga hubungan yang baik dengan Allah. Kita harus belajar tetap terbuka hati kita kepada Tuhan. Jangan jadi Kristen yang hanya mau jadi Kristen kalau lihat berkat. Kalau masih belum lihat berkat, malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas menyembah. Mari berubah hidup ini. Kalau tidak berubah, Tuhan bilang, aku perpanjang masa memproses dirimu. Jadi tambah panjang. Istilahnya itu di dalam hidup itu nggak pernah dapat remisi, perpendekan waktu dari Allah. Bapak Ibu tahu kalau pemain basket bermain, maka salah satu yang berwenang di dalam permainan itu bukan hanya wasit, tapi the coach. Pelatihnya itu punya wewenang. Kalau dia lihat pemain lawan itu sudah menerapkan strategi yang berbeda dan timnya dia tidak bisa handle, maka dia minta waktu break, kasih tahu lagi, harus begini, maju lagi. Kadang-kadang kalau di tim lawan masukkan orang baru, pemain baru yang lebih hebat, dia minta break, kembali, tuker orang, pasang orang baru. Kenapa? Ya itulah dia. Coach itu lihat semua, tahu semua yang terbaik untuk timnya. Demikian pula Allah. Dia tahu yang terbaik untuk seluruh bagian kehidupan kita, seluruh babak hidup kita. Every course of our life. Dia tahu semua itu. Karena Dia adalah Allah yang sempurna. Belajar mempercayai rencana Allah dalam hidup ini. Walaupun mata belum lihat. Baca ayat bilang diberkati, belum lihat berkat, no problem. Tetap dalam hati berkata, aku percaya aku pasti lihat berkat. Siapa sangka di dalam hidup ini akhirnya yang namanya Yusuf kemudian boleh ditinggikan oleh Allah luar biasa. Nah, yang ketiga kita mau belajar bersama-sama adalah belajar untuk mempercayai hati Allah. Trust His heart. Belajar percaya hati Allah. Ini. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Wow. Firaun itu kemungkinan besar tidak beragama. Kemungkinan besar itu tidak pernah sembah Yehova yang disembah oleh Yusuf. Tapi orang yang begitu sekuler bisa mengucapkan kalimat ini. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Firaun mengakui Yusuf penuh dengan roh Allah. Wow. Kalau orang rohani, kalau imam, kalau nabi bilang begitu pantas. Ini orang sekuler yang tidak menyembah Allah Yehova berkata bahwa Yusuf ini penuh dengan roh Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu artinya di dalam kehidupan dia selama 13 tahun dia tetap hidup dengan Allah. Roh Allah tetap mengurapi dia. Dia tetap penuh dengan roh Allah dalam hidup. Relationship-nya sangat baik. Dan ini yang kita harus belajar dari dia. Apapun situasi kehidupan kita, mari tetap kuat dengan Tuhan.
Amin. Mari kita tetap kuat dengan Dia. Tetap positif terhadap Allah. Ini yang harus kita jalankan dalam hidup. Lihat situasi yang negatif begitu banyak. Apakah kita bisa tetap positif pada Allah? Apakah kita bisa positif tetap kepada firman? Apakah kita bisa tetap positif waktu kita berdoa, menyembah Allah, beribadah kepadanya? Bapak Ibu, Allah tidak pernah bermaksud jahat dengan kita. Dia tidak pernah lakukan itu. Allah mengasihi. Kalau saudara lihat kehidupan Yusuf, Yusuf tidak pernah ngomel. Kenapa sih Tuhan katanya aku mau diberkati jadi penguasa yang hebat. Buktinya aku dimasukkan sumur kering. Sekarang aku dijual ke Bani Israel. Sekarang aku dijadikan budak dibeli oleh Potifar. Sekarang aku dikhianati oleh istri Potifar. Dan sekarang aku masuk penjara gara-gara dikhianati. Allah model apa engkau? Tidak pernah Yusuf bilang begitu. Dia jalani hidup ini. Hancur seperti apapun dia tetap hidup dekat, tetap positif kepada Allah. Ini yang kita harus belajar dari Tuhan. Belajar tetap positif. Baca Alkitab, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Iya cari ini. Nah, kalau begitu caranya kapan kita bisa percaya Alkitab? Mari kita belajar bahwa kita harus tetap positif kepada Allah. Waktu Firaun panggil, itu dia dipanggil untuk mengartikan mimpi Firaun. Yang ada dua itu. Bisa aja dia sampai ke Firaun, dia bilang, maaf bagindaku raja, dengan segala hormat kepada engkau. Izinkan hambamu berkata sesuatu kepada engkau baginda raja. Baginda raja, sudahlah gak usah percaya yang aneh-aneh. Ya. Gak usah pakai mimpi itu, pakai diarti-artikan. Oe ini loh, oe. 13 tahun yang lalu waktu umur 17 itu Tuhan kasih mimpi naik. Baginda raja, oe mau kasih tahu, oe turun. Jadi baginda raja nggak perlu arti-arti aneh-aneh, percuma semua itu. Apakah itu yang dikatakan oleh Yusuf? No. Yusuf bilang, baginda raja, Allah lah yang bisa mengartikan mimpi. Lalu dia mengartikan mimpinya. Luar biasa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari belajar tetap positif pada Tuhan. Sakit mungkin belum sembuh, tetap positif. Berkat belum kelihatan, tetap positif. Rumah tangga masih begitu-begitu aja, tetap positif. Jodoh belum datang-datang, tetap positif. Amin Bapak Ibu. Ini. Kita harus tetap percaya meskipun fakta berbeda. Apa yang dilihat mata dan apa yang kita dapat di dalam firman, dalam roh, dalam doa berbeda. Tetap percaya firman, bukan percaya situasi. Hati kita bisa rasakan yang berbeda, tetap aja percaya. Situasi bertolak belakang, tetap aja percaya. Maka itu pada satu kali waktu akan terjadi pada kita semua yang dijanjikan Allah bagi kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita harus tetap memegang janji-janji Tuhan dalam hidup. Jadi orang Kristen pegangnya apa? Kalau tidak pegang firman, kalau tidak pegang janji Allah, mau pegang apa lagi? Dia berjanji bahwa kita itu adalah kepala dan bukan ekor. Dan kita harus belajar untuk percaya itu. Di dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Berapa banyak kita berani mengaminkan itu? Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa di dalam dunia ini bisa menyertai kita sampai selama-lamanya?
Pasangan kita ada waktunya dia pergi kerja, ada waktunya dia pergi rapat dan meeting, ada waktunya dia pergi seminar dan convention, ada waktunya transaksi ke luar negeri, keluar pulau dan lain sebagainya. Siapa bisa menyertai kita sampai selama-lamanya? Oh anak Pak, oh iya anak bisa menyertai. Sampai kapan anak menyertai? Oh pilih anak laki atau perempuan? Enak anak laki. Oke, kenapa? Dia akan pelihara kita. Oh enak anak perempuan. Anak perempuan pasti cinta mama. Ya kalau suaminya ikut cinta mama. Belum tentu. Sekarang ini semua itu serba tidak menentu. Kalau dapat mantu yang baik ya good. Tapi kalau mantunya bilang mulai hari ini gak boleh ke sana, gak boleh ke sana, gak boleh gini, gak boleh gitu, gak boleh segala macam. Ya itulah namanya burung dalam sangkar emas. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hanya Allah yang bisa menyertai kita sampai akhir zaman. Tidak ada satu manusia bisa sertai kita. Kita harus mengucap syukur. Kalau Tuhan menyertai, itu berarti berkat-berkatnya juga akan menyertai kita. Dia berjanji kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. More than conqueror. Lebih dari pemenang. Kita gak mau percaya? Yang gak terjadi dalam hidup ini. Seringkali mujizat terjadi di dalam Alkitab. Yesus bilang begini, jadilah sesuai dengan yang kau inginkan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Seringkali itu terjadi. Tapi kalau kita nggak punya iman, nggak punya percaya, jadilah sesuai dengan keraguan-raguanmu. Jadinya begitu. Ia berjanji bahwa kita adalah biji matanya. Ulangan 32 ayat 9-10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Kita ini biji mata Allah. Siapa yang saudara izinkan boleh taruh jari saudara, jarinya itu ditaruh di depan mata lalu dicungkil begini. Tangan kita akan mulai dengan secara otomatis menangkis semua itu. Minimal kita mengelak. Minimal kita do something untuk jaga bola mata kita. Nah kita dikatakan kamu adalah biji mata Allah. Pertanyaannya, siapa berani mencongkel biji mata Allah? Nggak ada satu manusia boleh mencongkel biji mata Allah. Kita adalah biji mata Allah. Bersyukur itu. Perlindungan kita adalah di dalam Dia. Dia berjanji memberkati kita. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ada sesuatu yang aneh dalam ayat ini? Ada sesuatu yang tidak biasa dalam ayat ini? Ada. Di mana? Di kalimat yang ketiga. Di dalam kata yang ketiga. Tuhan akan memerintahkan. Bapak Ibu, ternyata berkat itu bisa diperintah. Allah itu bukan hanya bisa perintah yang namanya badai untuk pergi, yang namanya sakit penyakit. Allah bukan hanya bisa perintahkan yang namanya setan keluar dari kehidupan manusia. Allah bisa perintahkan yang namanya berkat itu diperintah masuk dalam hidup saudara. Berkat bisa diperintah. Kalau Tuhan bilang diberkatilah engkau, Tuhan bilang masuk berkat dalam hidupmu, itu berkat masuk Bapak Ibu. Tidak peduli keadaan. Tidak peduli situasi. Tidak peduli ekonomi politik. Kalau Tuhan berkata, diberkatilah engkau, itu berkat masuk. Mazmur 133, sama. Ketika kita hidup baik, kita hidup rukun, ayat yang ketiga berkata apa? Kesanalah berkat diperintahkan.
Keren itu ayat Bapak Ibu. Ambil ballpoint kasih garis ini. Berkat bisa diperintah. Hebat. Bukan sakit penyakit diperintah keluar. Setan diperintah keluar. Atau badai diperintahkan tenang. Tapi berkat bisa diperintah masuk. Jadi artinya untuk Allah memberkati saudara dan saya begitu mudah. Karena dia tinggal berucap itu berkat masuk. Mari di dalam hidup saudara dan saya, kita percaya apa yang Allah ucapkan. Percaya itu. Kalau dia berkata aku memberkati engkau, itu akan terjadi. Apakah sekarang, apakah nanti, pokoknya itu akan terjadi. Kalau Tuhan bilang aku akan mengangkat hidupmu, itu akan terjadi. Kalau Tuhan berkata aku akan sembuhkan engkau, itu akan terjadi. Dulu, ini cerita masa lalu. Saya baru beli mobil. Lalu kemudian baru sebulan, adik saya pinjem. Pergi ke hotel bintang 5. Lalu di valet parking. Lalu kemudian jam 9:30 dia telepon saya. Dia bilang, kok ini mobilnya ditobrukno. Ditobrukno sama siapa? Valet parking. Saya udah mau tidur. Saya ganti baju pakai jeans. Saya langsung pergi ke hotel tersebut. Hotel bintang 5. Lalu saya lihat saudara sedan saya. Bempernya habis saudara. Itu hidungnya masuk begini saudara. Itu kap mesin rusak saudara. Samping itu rusak saudara. Wow. Lalu saya bilang, saya ketemu dengan orang-orang yang bertugas. Saya bilang, ngomong-ngomong mereka nggak bisa selesaikan. Saya minta manajermu. Manajernya dipanggil bicara dengan saya nggak selesai. Saya bilang, saya minta manajer lebih tinggi dari kamu. Karena apa? Karena kamu tidak bisa ambil keputusan malam ini. Lalu dipanggil manajer lebih tinggi saudara, tidak bisa selesaikan. Lalu saya bilang, saya minta manajer lebih tinggi lagi dari kamu. Panggil lagi manajer lain lagi, nggak bisa lagi. Saya bilang, oke. Yang paling tinggi di sini adalah GM-mu. Mana GM-nya? Pak, maaf Pak, GM-nya lagi tidur. Setengah 12 malam, saya bilang, bangunin sekarang. Lupa lagi tidur, bangunin. Bangunin atau saya nggak pulang dan kita sampai pagi di sini. Jadi manajernya ditelepon, udah tidur bener. Jam 12 dia datang ketemu saya pakai jas lagi, saudara pakai dasi. Saya ditaruh di sebuah ruangan, ngobrol. Saya sih nggak marah, tapi saya lihat orang nggak bisa selesaikan masalah. Saya minta lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Lalu ngobrol-ngobrol dia bilang, oke, kamu maunya apa? Saya bilang, mobil saya baru sebulan. Jadi saya minta mobil saya ini tidak boleh diketok-ketok kenteng-kenteng. Nggak mau. Tidak boleh didempul. Saya minta semua baru. Kap mesin saya minta baru. Depan spoiler depan minta baru. Bagian samping minta baru. Lampu yang pecah semua saya minta baru. Dia bilang, oke, saya kasih. Oke. Jangan lupa, kalau mobil ini diservis 2 minggu, saya nggak punya kendaraan lain, nggak punya mobil saya. Tolong sewain saya taksi. Tapi saya minta taksi yang baru Grace. Harus dari perusahaan yang baru. 2 minggu. Dia lihat saya, dia bilang, oke, saya kasih. Lalu saya, namanya orang Indonesia, kalau sudah dijanji-janji saya ambilin kertas. Tolong buatkan hitam atas putih di atas meterai. Duh, ini kan penting Bapak Ibu, betul ya? Betul ya? Betul ya? Lalu dia jawab saya begini, no need. Take my word for it. Gak perlu. Saya kalau sudah berucap, itu sudah lebih penting dari kertas. Oh, saya bilang, ini bule luar biasa. Baik, saya salaman dengan dia. Besoknya saya urus, selesai semua. Seorang GM cuma bilang, kalau saya sudah mengucapkan janji, itu pasti terjadi. Itu GM, apalagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apalagi Allah kita kalau dia udah berucap, itu akan terjadi. Karena besar kekuasaan Allah kita. Oleh sebab itu di dalam hidup ini, belajar untuk percaya dia. Percaya hatinya itu baik buat kita. Kalau tidak, apakah kita tidak lihat bukti? Yesus yang naik ke atas kayu salib. Dan kemudian Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib bagi kita.
Kenapa begitu mudah GM itu memberikan janji? Karena dia tahu anak buahnya salah. Yang parkirkan mobil saya adalah seorang staf yang biasanya kerjaannya di laundry. Hari itu dan malam itu karena rame dipekerjakan untuk driving. Tidak punya SIM lagi. Jadi GM-nya itu fair is fair. Anak buah saya ini biasa cuci pakaian suruh naik mobil. Sekali naik langsung nubruk saudara. Gentongnya itu luar biasa. Itu mobil ambles benar-benar saudara. Tapi itulah hebat. Ya. Dia bilang saya kalau sudah berucap jadi. Betul-betul saya dikasih mobil baru. Naik 2 minggu. Saya boleh pakai seolah-olah mobil saya sampai mobil saya selesai. Kalau Tuhan yang berucap akan lebih dahsyat di dalam hidup ini. Amin. Mari kita belajar untuk mempercaya Dia. Percaya waktu Allah itu luar biasa. Allah tidak akan pernah molor-molor kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Dia. Percaya akan rencananya itu ajaib dan dahsyat dan besar buat kita. Dan percaya hatinya selalu baik. Tidak perlu kita curigai Dia. Karena Dia Allah yang baik. Dan pada waktunya sama seperti Yusuf, kita pun akan diangkat seperti dia, naik dan naik dan naik dan naik dan naik, melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.